wahai golongan ahlul kitab, adakah kamu ini marahkan kami, mengaibkan kami, mengolok-olok kami, hanya kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Adakah hanya karena kami beriman kepada Allah kamu olok-olok kami, kamu perli kami, kamu hina kami? Adakah sebab iman kepada Allah menjadi sebab kepada kamu untuk menghina kepada kami? Yakni soalan ini soalan peringatan, teguran kepada orang-orang ahlul kitab, agar supaya meletakkan satu neraca, satu timbangan yang benar untuk mengukur seorang itu hina atau tidak. Adakah beriman kepada Allah satu kehinaan bagi seseorang? Bukankah sekarang yang sedang diusahakan akan dianggap orang bila mana berpegang kepada agama dianggap sebagai seorang yang kolot, sebagai orang yang tidak bertamadun, sebagai orang yang dia macam orang klasik? Karena apa? Karena berpegang kepada agama, karena berpegang kepada prinsip agama tidak modern katanya. Idzan seseorang adakah dengan meninggalkan agama akan menjadi satu perbuatan bertamadun, dan bila mana berpegang kepada agama termasuk golongan orang yang mutakhallif atau orang yang dia tidak bertamadun ataupun tidak modern ataupun tidak mengikuti perkembangan zaman? Bukankah itu yang ada di zaman kita sekarang? Orang bila mana berpegang kepada agama dianggap kolot, dianggap tidak bertamadun. Tapi kalau dia free, pakai pakaian apa saja, kata-kata pun cakap apa saja, yakni ini tamadun, ini adalah kebebasan, ini adalah freedom of opinion kata orang, yakni boleh bercakap apa saja tanpa ada nilai neraca agama yang menjadi ukuran kepada seseorang. Sungguh ini syiar adalah syiar yang batil, yang membawa seseorang kepada kebatilan. Fahimtum? Idan dalam hal ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, adakah kamu wahai ahlul kitab mengaibkan kepada kami orang-orang yang beriman? An amanna billah, hanya kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kamu salahkan kami, olok-olok kami. Fahimtum? Qala Sayyidina Abdullah ibn Salam. Abdullah bin Salam salah seorang Yahudi pada Rasulullah. Didatangi Rasulullah ketika itu oleh beberapa orang Yahudi yang ada muskil tentang kejadian terjadi antara mereka. Abdullah bin Salam ada di belakang, yakni tak dinampak, sementara Yahudi datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang hukum hakam. Kemudian kata Abdullah bin Salam, sebelum Yahudi itu datang, Abdullah bin Salam berpesan kepada Nabi, coba nanti kalau orang-orang Yahudi datang, tanya kepada mereka tentang aku bagaimana. Maka ketika Abdullah bin Salam bersembunyi, kemudian Yahudi datang kepada baginda Rasulullah, Nabi tanya kepada mereka, apa penilaian kamu tentang Abdullah bin Salam? Kata Yahudi mengatakan dia orang bagus, dia orang yang alim, dia orang yang pandai, dia dipuji. Tak lama Abdullah bin Salam keluar, katanya, ushidukum an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Di hadapan siapa? Di hadapan kaum Yahudi yang sebentar tadi memuji kepada Abdullah bin Salam. Saat itu juga kaum Yahudi mengatakan dia pendusta, dia penipu, dia begini, dia begitu. Adakah karena beriman kepada Allah yang awalnya belum, majlisnya masih di situ juga? Apakah yang menyebabkan mereka merendahkan kepada Abdullah bin Salam yang sebelumnya dipuji? Adakah karena orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan rendah karena imannya? Demikian al-kufur itu sendiri, yang batil itu sendiri, tidak suka kebenaran muncul. Sehingga bila mana kebenaran itu muncul, kebatilan akan tersaingi. Bila mana kebatilan disaingi oleh kebenaran, kebatilan tak akan selesai, tak akan kekal, kecuali bila mana menguburkan kembali kebenaran. Maka dituduh yang benar ini sebagai batil, sebagai perkara yang terpesong kepada hal dimusuhi dan seumpamanya. Tujuannya apa? Ingin mengekalkan kebatilan. Karena kebatilan tidak akan kekal bila mana kebenaran muncul.